kanan itu perjalanan 3 hari buat penunggang yang gesit. Entah, kalau 1 hari 1 malam itu, orang berjalan biasa naik onta itu, dihitung kira-kira 80 kilometer. Ini nggak tahu berapa kilometer. Ya mungkin sekitar itu pula. Kenapa jamaah? Kok dibikin tubuh mereka besar? Pernah ngeliat cicak jatuh dari dinding? Jatuh. Next. Apa yang terjadi sama cicak itu? Kesakitan dia langsung lari. Langsung naik lagi. Baik, ketika tikus jatuh dari dinding, dari atap ya, jatuh. Tergantung tubuhnya. Ketika dia kecil, dia masih bisa lari. Ketika dia besar, dia mulai pening-pening sedikit. Tapi ketika yang jatuh itu sapi dari atap. Gajah dijatuhkan dari gedung yang tinggi. Jadi manusia yang pundaknya perjalanan 3 hari buat penunggang yang cepat. Bagaimana ketika dia dijatuhkan? Na'udzubillahi minan nar. Kemudian kulit mereka gimana? Karena ada orang berpikir kalau orang itu dibakar terus-terusan dan hidup, lama-kelamaan dia kebal. Nggak sakit dia. Ini logika manusia. Logikanya siapa? Ya, mungkin secara penelitian, jadi kulit itu kalau dibakar terus-terusan, lama-kelamaan, dia dalam kondisi hidup ya. Sehingga saraf-sarafnya itu masih hidup, dibakar, akhirnya kebal dia kulitnya. Nah, bagaimana dengan penghuni neraka? Coba dibaca di surat An-Nisa ayat 56. Lagi diam. Nah, tafadhal. Surat An-Nisa ayat 56. Nisa ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kenapa Allah ganti kulit mereka? Liyadzuqul azab. Jadi kulit itu memang diganti agar tidak kebal mereka. Ketika kulit itu terbakar, mereka digantikan dengan kulit yang baru. Agar merasakan. Karena ada yang mengatakan rasa sakit itu di kulit. Maka ketika dibakar, gosong, diganti kulit yang baru, agar mereka merasakan azab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tebelnya kulit orang kafir nanti di neraka seperti apa? Inna ghiladha jildil kafir. Tebalnya kulitnya orang kafir. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, ithnani wa arba'una tira'an. 42 hasta. 42 hasta itu tebalnya kulitnya. Wa inna dirsahu mithla Uhud.
Sesungguhnya giginya itu orang kafir seperti gunung Uhud. Yang pernah berangkat ke Uhud tuh lihat kayak gitu tuh giginya orang kafir. Wa inna majlisahu min jahannam kama baina Makkah wal Madinah. Tempat duduknya dia, tempat dia disiksa di neraka Jahannam itu jaraknya seperti Mekah Madinah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Disebutkan bahwasanya tingginya gunung Uhud itu 1777. Jarak Mekah Madinah kira-kira 450 km. Kalau bicara pakaian mereka, maka dari api dan dari aspal yang diletakkan di tubuh mereka. Kalau bicara makanan dan minuman mereka, tadi kita sudah menyimak di surat Al-Ghashiyah. Kemudian di surat Al-Haqqah Allah menyebutkan bahwasanya wala ta'amun illa min ghislin. Gak ada makanan buat mereka kecuali dari ghislin. Ghislin itu semua perasan. Semua perasan. Disebutkan perasan nanah, darah, perasan dari luka-luka, dan perasan dari dubur-dubur itu yang diminumkan kepada penghuni neraka. Ahibati fillah. Bagaimana ikat mereka? Tali mereka. Kalau kita ngelihat di dunia ini kadang-kala maling itu ya sekarang mungkin diikat tangannya, mungkin ada yang menakutkan diikat tangan, kasih rantai, kakinya juga diikat, dia jalan yang seperti ini. Bagaimana dengan yang berada di neraka? Allah sebutkan di surat Ghafir ayat 71. Nah, surat Ghafir ayat 71. Dapat surat nomor berapa ya Ustaz Al-Ghafir? Nah, ya. Al-Ghafir ayat 4 ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun. Yang artinya ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka seraya mereka diseret. Al-Ghafir 71. Nah, mereka dibelenggu, dirantai, diseret, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam neraka itu juga ada penjara, ada tempat-tempat yang sempit. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam pernah bercerita tentang orang-orang yang sombong. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amthal adh-dhar fi suratir rijal. Orang-orang yang sombong pada hari kiamat akan dihimpun. Mereka seperti semut-semut dalam rupa manusia. Kecil-kecil tapi rupanya manusia. Yaghsyahumudz dhullu min kulli makan. Ketika hidup di dunia, mereka merasa besar. Mereka merasa terhormat, merasa mulia. Yang lainnya di bawah dia. Pada hari itu, dia akan ditimpa dengan kehinaan dari semua arah. Yusaquna ila sijni min jahannam yusamma bulis. Mereka akan digiring menuju ke penjara. Di dalam neraka. Dimasukkan ke dalam neraka, kemudian digiring lagi menuju penjara. Namanya bulis. Ta'aluhum narul anyar. Yang diliputin oleh apinya api-api. Dan mereka diberi minuman di sana min usarati ahli nar, dari perasannya penghuni neraka. Tinatul khibah.
dari nanah-nanah, darah-darah yang keluar dari dubur mereka itu diberikan kepada orang-orang yang sombong. Ahibati fillah, penghuni neraka bernafas. Mereka hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Disebutkan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi SAW mengatakan, "Lau kana fi hadzal masjid 100,000 aw yazidun." Kalau di masjid ini ada 100,000 orang atau lebih. Wa fihi rajulun min ahli nar. Kemudian di dalam masjid itu ada satu penghuni neraka. Fatanaffas. Lalu dia bernafas. Narik nafas kemudian membuang nafasnya. Fa'asabahum nafasu, dan yang di masjid terkena nafasnya, masjid dan semua yang di dalamnya akan terbakar. Disebutkan dalam kitab Sahih punya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian di dalam sana ada ular, ada kalajengking. Bagaimana disebutkan tentang sengatan kalajengking itu, atau sengatan ular yang ada di situ, itu bisa membuat dia 40 tahun merasakan sakitnya. Di situ ada kalajengking yang besarnya seperti al-bighalul mukafa, seperti campuran keledai sama kuda besarnya. Ketika orang itu disengat oleh kalajengking ini, 40 tahun dia merasakan sakit. Kemudian ada banyak serangga-serangga yang Allah letakkan di sana untuk memberikan siksaan kepada mereka. Sampai lalat pun akan ada di neraka. Kita kalau tidur, istirahat, kemudian ada lalat yang datang, kita terganggu. Allah berikan segala macam siksaan itu. Allah tumpukkan di sana. Semua sesuai dengan amalan mereka. Ya, usus mereka akan terburai. Salah satu siksa ya di dalam api neraka itu. Wallahi jamaah, entah sampai kapan kita bicara tentang neraka ini. Surga belum kita bicara. Dok, kita mau lanjutkan atau kita masuk ke sesi tanya jawab ini, Dok? Terbaiknya. Gimana, Dok? Surganya bagaimana? Surga kalau kita porsinya harus sama. Kita ngomong neraka nih 1 jam 10 menit nih. Kalau mau ngomong surga 1 jam 10. Baik. Itu beberapa azab neraka. Tapi ada azab maknawi, jemaah. Ada azab kejiwaan yang Allah berikan kepada penghuni neraka. Dan azab maknawi ini sebagiannya lebih menyakitkan daripada azab jasad mereka. Ketika mereka berkata kepada penghuni, kepada penjaga neraka jahanam, mereka mengatakan, Ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman minal azab. Mereka berteriak mengatakan, panggilkan kepada Rabb kalian agar memberikan keringanan 1 hari. 1 hari dari azab. Mereka ingin istirahat dari azab 1 hari aja. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Bukankah telah datang kepada kalian utusan-utusan kami yang membawa kebenaran, penjelasan kepada kalian? Apa jawab penghuni neraka? Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Kalian mau doa. Tidak ada gunanya kalian berdoa minta diringankan dari azab. Ini surat Ghafir ayat 49 sampai 50. Kemudian bagaimana disebutkan di surat Ad-Dukhan ayat 77-78.
ketika mereka berteriak meminta kepada Malik, komandan yang menjaga neraka itu malaikat Malik. Mereka mengatakan wanadau, mereka teriak memanggil, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintakan kepada Rabbmu agar kita dimatikan. Karena orang kalau disiksa terus-terusan mereka ingin mati, tapi Allah katakan khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Mereka minta dimatikan, sampai kepada itu. Mereka terus teriak-teriak. Disebutkan malaikat Malik itu diam, tidak menjawab sampai 1000 tahun. Nggak dijawab. Mereka terus teriak-teriak. Setelah 1000 tahun, Malik mengatakan, innakum makithun, kalian akan tetap berada di dalamnya. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Kami telah datang kepada kalian dengan kebenaran, tapi kebanyakan kalian itu membenci kebenaran. Dikasih tahu tentang neraka, dikasih tahu tentang azab, dikasih tahu tentang ini itu, kalian benci dengan kebenaran. Dan kebanyakan manusia seperti itu. Sedangkan neraka ini diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh manusia. Surga, yang kita akan bicarakan tentang surga, itu diliputi dengan segala hal yang dibenci oleh manusia. Jadi jalan menuju surga itu berat. Ahibati fillah. Ya, sebelum sedikit kita berbicara tentang surga, semoga kelak ketika ada kajian lagi kita akan berbicara yang agak panjang tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita udah baca tuh di surah Al-Ghashiyah bagaimana surga, wajah mereka berseri-seri di sana. Karena mereka gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Mereka berada di surga yang tinggi-tinggi, di taman-taman yang tinggi. Antum melihat orang itu suka ke tempat yang tinggi. Kenapa puncak itu ramai? Tiap pekan orang datang, macet datang. Karena ada yang mereka sukai di sana. Di surga Allah kita harus capek sekarang. Di sana tidak ada ungkapan-ungkapan yang menyakitkan hati. Omong kosong gak ada. Kita akan melihat mata air yang mengalir terus. Ada empat sungai di sana. Sungai dari susu. Sungai dari madu. Sungai dari khamr. Sungai dari air. Mengalir di bawah rumah-rumah mereka. Kalau bicara bidadari surga jangan ditanya. Fiha sururum marfu'ah. Di situ ada dipan-dipan yang tinggi yang berisi bidadari-bidadari yang menanti. Minuman-minuman yang disiapkan. Bagaimana penghuni surga ketika masuk surga, ada welcome drink buat mereka, ada makanan yang disiapkan buat mereka, ada sofa-sofa tempat mereka duduk di sana, ada bantal-bantalnya, mereka ngobrol buah-buahannya dekat. Insyaallah kayaknya tentang surga kita khususkan kajian, kita berbicara tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Paling enggak hari ini kita takut sama neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab di sisa waktu yang ada. Tafadhal. Jazakallah khair, barakallahu fiik Ustaz Syafiq atas kajian tentang neraka. Tadi kita sudah dengar ya. Rasanya takut dan ngeri setelah kita dengar segala penjelasan mengenai neraka ini. Baik, mungkin dari jamaah ada ingin bertanya langsung, saya persilakan bisa mengacungkan tangan kemudian bertanya langsung dengan Ustaz Syafiq. Atau saya dulu Ustaz Syafiq mau tanya ya Ustaz ya. Tafadhal. Dari neraka ini Ustaz ada nggak tingkat-tingkatannya atau leveling atau urutannya? Yang kedua, ada doa khusus nggak Ustaz untuk kita terhindar dari siksa neraka ini? Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Ya. Kalau bicara neraka,
Surga itu bertingkat-tingkat ke atas. Mi'atu darajah. Neraka ini pun bertingkat-tingkat ke bawah. Darokat. Yang berada di keraknya yang paling akhir. Yang tadi kita sebutkan hadis Nabi SAW menjelaskan batu yang dilemparkan. Kemudian dia itu baru sampai ke dasarnya setelah 70 tahun. Itu tingkatan yang terakhir. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya neraka yang paling bawah. Memang ada para ulama yang menjelaskan tentang nama-nama neraka ya, dengan tingkatan-tingkatannya. Yang jelas neraka itu punya 7 pintu. Setiap pintu itu ada bagian khusus yang berhak masuk lewat pintu tersebut. Kalau azabnya tadi udah disebutkan. Azabnya itu ada yang apinya itu hanya sampai ke mata kakinya. Ada yang sampai ke lututnya. Ada yang sampai ke pinggulnya. Adapun penjelasan tentang mungkin ada jahim, ada sa'ir. Itu lebih kepada sifat-sifat neraka sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Untuk doa Ustadz ada nggak yang khusus? Ya, untuk doa sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah dari api neraka, 3 kali dia minta, maka neraka itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang ini dijauhkan dari api neraka. Apa doanya bebas. Dia mau mengatakan Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Atau dia mau mengatakan Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Silahkan. Yang penting isi doa tersebut minta dilindungi dari api neraka. Begitu pula mereka yang minta surga, maka surga akan merindukan dia. Dan surga pun akan mengatakan, ya Allah masukkan tuh orang ke dalam surga. Maka sering-sering kita itu berdoa. Ada doa yang biasa dibaca Nabi sebelum tidur. Nabi itu ingat dengan neraka. Sebelum tidur beliau membaca 3 kali. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, selamatkan aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Itu dibaca Nabi SAW sebelum tidur ya. Kemudian mungkin doa yang biasa kita baca sebelum salam ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam. Itu juga dibaca oleh Nabi SAW. Itu ya semua doa yang mengandung makna meminta perlindungan, meminta dijauhkan dari neraka, hendaklah seorang muslim sering-sering membacanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallah atas jawabannya. Apa ada penanya langsung atau sambil tunggu kita baca di chat? Ini ada Dr. Judi Anjun dari Jakarta, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang pertama, hingga kini apakah sudah ada manusia yang masuk surga atau neraka, Ustaz? Barakallahu fikum. Naam. Jadi jamaah, surga dan neraka itu sudah ada. Berkaitan apakah sudah ada penghuninya. Rasulullah SAW menjelaskan tentang azab barzakh dan tentang nikmat di alam barzakh. Berkaitan dengan nikmat di alam barzakh itu, bagaimana ketika orang di dalam kuburnya, Allah bukakan buat dia itu jendela atau pintu menuju ke surga. Kemudian datang kepada dia aromanya, datang kepada dia dinginnya, nikmatnya. Dia melihat itu nikmatnya surga. Ketika itu kata Nabi SAW, orang yang mati ini meminta kepada Allah, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah, bangkitkan kiamat. Kenapa? Karena dia ingin masuk ke surga. Di hadis-hadis lain ketika kita berbincang tentang alam gaib ini, maka kita berbincang penjelasan Allah dan Rasulnya. Nabi berbincang tentang orang-orang yang mati syahid.
atau arwahnya orang-orang yang beriman. Nabi mengatakan arwahu syuhada fi jawfi tayrin khudrin tasrahu fil jannah haitsu yasha. Ruhnya orang-orang yang mati syahid itu berada di dalam rongganya burung-burung yang berwarna hijau yang mereka terbang mau mereka di surga Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka belum masuk surga dengan jasad mereka. Tapi Allah sudah berikan nikmat-nikmat kepada mereka. Kemudian berkaitan dengan neraka, Nabi SAW menjelaskan tentang azab di alam barzakh sana. Bagaimana beliau melihat ada orang-orang yang dibakar. Nabi pernah ketika bermimpi beliau melihat ada suara teriakan manusia di dalam sebuah tungku. Ada seperti panci yang ujungnya itu kecil, dalamnya besar. Dilihat sama Nabi SAW ada laki-laki wanita yang telanjang di sana. Ketika api itu menyala, mereka semua teriak-teriak. Mereka ingin keluar dari tempat tersebut, tapi mereka nggak bisa. Kemudian api itu mengecil. Kemudian dibakar lagi. Seperti itu kondisi mereka sampai hari kiamat. Fir'aun. Hari ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? An-naru yu'raduna 'alaihim ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu ditampakkan kepada mereka, terus mereka ditampakkan kepada mereka api neraka itu. Mereka itu seakan-akan mau dimasukkan. Nanti pada hari kiamat baru dimasukkan. Tapi azabnya sudah ada azab itu di alam barzakh. Hadza wallahu a'lam bis-shawab. Atas penjelasannya. Ada yang mau bertanya langsung, silahkan lewat Zoom. Ini ada grup fisioterapi, Ustaz. Nah. Ada pertanyaan, apakah jika kita sudah beriman, tetapi amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik, namun kita beriman, bisa masuk surga setelah sebelumnya masuk neraka, Ustaz? Barakallahu fiik. Mohon penjelasan. Wa fiik wa barak jemaah. Wa fiik wa barak ya. Jangan berharap masuk neraka terus masuk surga. Kita tuh kadangkala berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Dalam urusan dunia kita dimotivasi, jadilah yang terbaik. Orang biasanya kalau dia kuliah, dia mengatakan nggak apa-apa lah, ana dapat nilai 56 nggak apa-apa lah. Yang penting naik kelas. Akhirnya nggak naik kelas dia. Paling kalau engkau ingin kumlot, turun-turun dikit nggak apa-apa. Tapi kalau sudah orang maunya yang biasa-biasa aja, akhirnya jatuh engkau. Maka berusaha untuk jadi yang terbaik. Tapi menanggapi pertanyaan tadi, nanti akan ada penimbangan amalan. Allah mengatakan fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebajikan dia, maka dia masuk surga. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya ringan, maka masuk neraka dia. Tinggal sekarang, kalau dia kafir selesai. Orang kafir itu akan dijungkrakkan, didorong ke neraka. Mereka tidak akan melewatin sirat. Ingat, orang kafir tidak melewatin sirat. Yang melewatin sirat itu orang-orang beriman. Kondisi orang-orang beriman yang melewatin sirat itu ada 3. Ada yang selamat tanpa ada api yang mengenai dia. Yang kedua, ada yang terbakar sedikit tapi akhirnya masuk surga. Jadi kebakarnya api itu menjadi penghapusan dosa dia, selesai dosa dia dihapuskan, kemudian dia masuk surga. Kemudian yang ketiga, ada yang jungkir ke dalam api neraka. Ketika dia beriman, dia bertauhid, Allah itu mengharamkan api neraka buat orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ikhlas dari hatinya. Artinya diharamkan untuk kekal di dalam api neraka. Dia hanya akan menyelesaikan hukuman dia. Na'udzubillah minan nar jamaah. Kita kalau bicara 1 jam di neraka, na'udzubillah ya. 1 hari nanti di hari kiamat itu seperti 1000 tahun dalam kehidupan kita.
Tapi yang jelas, orang yang bertauhid, beriman kepada Allah, namun dia punya banyak dosa, masih ada harapan untuk masuk surga Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kasih jawabannya Ustaz. Dokter Rian mau nanya. Oh, silakan. Dari Dokter Junita ya? Ya. Silakan Dokter Junita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya dua hal. Siap. Saya pernah mendengar bahwa misalnya nih anaknya ada di surga. Nah dia bisa menarik orang tuanya bila dia misalnya dia seorang yang anaknya soleh dan mungkin semua diterima oleh Allah masuk surga. Kemudian dia bisa menarik orang tuanya ke surga atau terbalik orang tua yang bisa menarik anaknya ke surga atau terbalik kalau di neraka siapa yang bisa narik orang tua atau anak misalnya anaknya di neraka ibunya di surga. Saya nggak pernah diajarin sama ibu saya atau orang tua saya untuk nggak pernah diingatkan. Jadi kalau gitu bareng-bareng bawa ke sini atau gimana gitu. Saya pernah dengar seperti itu. Apakah itu betul Pak Ustadz? Nah, yang kedua mengenai dosa. Kalau misalnya kita berdosa pada Allah, kita bisa mohon ampun. Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Tapi kalau dosa itu terhadap orang dan orang itu tidak bisa memaafkan kita, nah itu tetap kan dosa itu tetap nggak bisa hilang gitu. Jadi artinya walaupun kita sudah berusaha untuk saya harus minta maaf nih karena saya punya dosa sama si A misalnya si B. Tapi gimana Pak Ustadz mengenai itu? ya. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik jemaah ya. Kalau pertanyaan pertama itu yang berkaitan dengan apakah bisa anak atau orang tua yang masuk surga dia menolong anaknya yang di neraka. Ini babnya bab syafaat. Allah itu nanti akan membuka pintu syafaat. Para nabi akan memberikan syafaat. Para malaikat akan memberikan syafaat. Orang-orang soleh akan memberikan syafaat. Keluarga akan memberikan syafaat. Kawan pun akan memberikan syafaat. Bagaimana orang-orang ketika masuk surga, mereka tanya, mana fulan yang biasa datang kajian sama kita, ya, biasa ngobrol sama kita, sholat sama kita. Allah berikan kesempatan buat mereka untuk menolong mereka. Dengan dua syarat. Yang pertama, izin Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, keridhaan Allah terhadap orang tersebut. Jadi selama orang itu beriman, masih ada kesempatan. Artinya Allah akan memberikan. Tapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Kadangkala keluarganya udah bertahun-tahun di surga baru ingat sama sohibnya sama keluarga mereka. Maka tetap syafaat itu ada. Dan Allah akan membuka peluang tersebut. Baik itu ayah kepada anaknya, suami kepada istrinya. Mungkin juga, ini kalau suami mungkin cinta sama istrinya. Tapi kalau nggak cinta sama istrinya, dia nggak kepikiran sama istrinya udah di surga dapat bidadari. Udah menikmatin di sana. Pada hari kiamat. Wa Nabi SAW mengatakan syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku aku akan berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Artinya selama dia belum melakukan kesyirikan, tidak melakukan kesyirikan, melakukan dosa, ada kesempatan. Tapi kapan? Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Adapun berkaitan apakah yang di surga bisa ditarik menuju ke neraka? Nggak bisa. Yang sudah masuk surga udah lewat neraka dia. Tapi peristiwa tarik-tarian itu ketika di padang mahsyar. Ketika hisab. Kita tahulah ketika penyidikan, ketika sidang ya. Bagaimana orang yang disidang ini, dia disidang, tahu-tahu ternyata ada banyak orang yang dia tarik. Sidang korupsi umpamanya. Contoh korupsi siapa? Nazaruddin, dia kemudian berkicau, ada fulan. Iya, itu pun mungkin terjadi. Ketika seorang disidang atas kesalahan dia mengatakan anak umpamanya, bapakku nggak pernah ngajarin aku. Bapaknya akan dihisab, ditanya, engkau punya tugas ngajarin anakmu. Kenapa engkau nggak ajarin? Engkau hanya jadi mesin pencari uang. Kau berpikir yang diperlukan oleh anakmu itu hanya uang. Ada orang tua yang seperti itu. Maka akan dihisab. Seorang wanita umpamanya. Mungkin ada ayahnya yang gak pernah ngajarin dia untuk sholat, untuk menutup auratnya. Ayahnya akan dipanggil.
Keluarganya yang melihat kemungkaran. Makanya orang yang melihat kemungkaran kemudian tidak merubahnya, itu pun bisa ketarik. Engkau ngelihat, kenapa engkau diamkan? Jadi akan ada hisab yang detail sekali. Maka hendaklah kita melaksanakan kewajiban kita. Orang tua yang sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka anaknya nggak akan bisa nyeret orang tuanya ke neraka ketika dalam hisab. Karena semua tugas orang tua sudah dilaksanakan. Nabi Nuh alaihi salam, anaknya itu, yang salah satu anaknya, Kan'an umpamanya, di neraka. Nabi Nuh alaihissalam, istrinya di neraka. Nabi Lut juga sama istrinya di neraka. Tapi mereka sudah melaksanakan tugas mereka. Artinya hendaklah kita maksimal, nanti akan ada hisab yang detail. Ada pertanyaan yang kedua. Anak kok jadi lupa sama pertanyaan yang kedua, dong? Ada salah dengan manusia. Oke, siap. Nah, iya, gimana nih? Gimana kalau kita punya salah sama manusia? Betul, jemaah. Iya. Memang agama kita ini benar-benar memuliakan manusia. Ketika kita menzalimin orang, orang itu punya hak untuk tidak memaafkan kita. Punya hak dia. Bahkan dia punya hak untuk berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hukuman kepada kita. Itu diperbolehkan dia berdoa. Oleh karena itu Nabi SAW ketika menceritakan nanti pada hari kiamat itu nggak ada emas, nggak ada perak ya. Nanti di hari kiamat itu ada orang-orang yang bangkrut. Kenapa dia bangkrut? Dia bawa pahala sholat, dia bawa pahala zakat, pahala haji, dia bawa semuanya. Tapi dalam kehidupan dunia ternyata dia nggak baik hubungannya dengan manusia. Sehingga banyak yang menuntut kepada dia. Kemudian dia bangkrut karena amal kebajikannya habis. Tapi sekarang gimana? Kalau kita udah tobat, Ustaz. Kita minta maaf, tapi dia tidak memaafkan kita. Berusaha untuk minta maaf dia. Kalau bisa disogok. Disogok. Mama yang kita pernah melukain dia, kita bawa kontaknya motor, syuf ini kontak motor, ini PPKB, ini STNK, maafkan aku. Wallahi nanti kekayaan kita nggak ada gunanya, jamaah. Sekarang masih berguna untuk minta maaf orang. Ya. Kalau ada orang-orang yang pernah kita sakitin, kita kasih duit. Ayolah, maafkan aku. Kita minta maaf sama dia. Kadang kalau dia, orang kan kalau sudah kita berbuat baik sama dia, akhirnya iyalah nggak apa-apa lah, sini kontaknya nggak apa sudah. Karena maafkan antum. Nggak apa-apa, jazakallah khair. Nanti ini nggak ada gunanya, sekarang mumpung ada gunanya. Tapi kalau nggak mau memaafkan, maka antum banyak-banyak mendoakan dia. Karena kelak dia akan menuntut dari antum dan antum harus berbagi kebaikan sama dia. Maka hendaklah antum banyak-banyak mendoakan dia sehingga doa ini cukup untuk membayar ya kesalahan antum sama dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Dokter Yunita sudah jelas ya dokter ya? Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu Terima kasih dokter ya. Allah khair Ustaz. Masih bisa lanjut Ustaz? Mungkin 2 pertanyaan lagi, Dok. Pak Dokter, saya mau tanya. Pak Ustaz. Pak Dokter. Alia Oh, iya, mau tanya, silakan. Pak Dokter. Alia mau Silakan. tanya. Iya. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar, Pak Ustadz, bahwa masuk surga itu kan karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena banyaknya amalan-amalan ibadah. Itu maksudnya bagaimana, Ustadz ya? Yang pertama. Terus yang kedua, tadi Ustadz menjelaskan bahwa banyak amalan-amalan tapi masuk neraka. Apa, Yang Dok? pertama Ustaz, kita masuk surga. Iya, masuk surga itu karena bukan karena ridho amalan. Allah. Iya, Karena ridho Allah. Iya, jemaah. Begini sebenarnya. Kita ini selama beramal, itu kita beramal dengan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari Allah. Engkau sedekah, harta dari Allah. Yang menggerakkan hatimu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amali. Enggak ada yang masuk surga dengan amalan. Amalan itu hanya menjadi sebab. Orang itu masuk surga karena Allah kesian sama kita. Kalau dibandingkan ibadah kita sama nikmat Allah Subhanahu wa taala, ditimbang tuh lebih banyak nikmat Allah. Ditimbang lagi sama dosa kita.
maka lebih berat dosa kita. Maka yang ada cuma rahmat, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka di malam Lailatul Qadar, kenapa kita minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala? Karena kita nggak akan bisa membalas kebaikan Allah sama kita. Kalau kita beribadah 500 tahun, dibandingkan dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita, lebih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga amalan itu menjadi penyebab Allah kesian sama kita. Jadi amal itu hanya menjadi penyebab yang memasukkan kita ke surga adalah rahmat Allah SWT. Maka doa kita, Rabbil firli warhamni. Ya Allah, ampuni aku dan kasihi aku, ya Allah. Kita minta itu sama Allah SWT. Dan ini juga pelajaran agar kita tidak ujub, tidak bangga dengan amalan kita. Oh, aku sudah gini, Engkau bisa berbuat itu semua karena Allah yang memberikan taufik kepadamu. Dan biasanya orang yang ujub ini karena dia lupa sama nikmat Allah dan lupa sama kekurangan dirinya. Sehingga Nabi menjelaskan gak ada yang masuk surga dengan amalannya. Amalan itu hanya menjadi penyebab. Sebab. Seperti contohnya. Kalau kita ini, Ana sering contohkan ya. Kalau amal kita ditukar sama surga, gak mungkin bisa ditukar sama surga. Kalau Ana bawa sepeda ini. Nih sepeda nih. Ana bawa sepeda ini ke teman Ana yang punya showroom mobil. Lalu Ana ngomong, Bang, sepedanya tukar Alphard Bang ya. Kira-kira dia tukar nggak ya? Dia ngomong, tafadhol Syafiq, inti pilih yang mana yang mau. Apakah ini nilainya sama dengan Alphard atau karena dia kesian sama Ana? Atau karena dia sayang sama Ana? Karena dia sayang. Bukan karena ini senilai dengan itu. Amalan kita nggak senilai dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma beramal 70 tahun, 80 tahun. Di surga itu khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya jemaah. Satu hari sama dengan 1000 tahun jemaah. Maka sejatinya kita masuk surga itu dengan rahmat Allah. Amal sebab kita disuruh beramal agar Allah ngasihin kita. Dan kita dimasukkan surga. Makanya nanti dikatakan, Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kalian makan, minumlah dengan enak. Karena amalan-amalan kalian. Artinya orang jadi senang, ya Allah makasih banyak. Nanti Allah, aku udah masuk surga gitu lah. Tapi tetap rahmat Allah sebenarnya. Amalan kita gak cukup untuk masukkan kita ke surga. Maka rahmat Allah lah. Baik, pertanyaan kedua. Ini jadi pertanyaan terakhir dok. Jadi pertanyaan yang kedua. Berkaitan dengan tadi ada orang yang beramal capek masuk neraka. Allah mengatakan hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Dia beramal capek lelah masuk neraka. Gimana maksudnya? Kita ini jamaah bukan sekedar beramal. Ada orang mengatakan kerja, amal. Bisa jadi engkau bekerja, engkau beramal, nggak ada hasilnya. Maka bekerjalah yang menghasilkan. Beramallah yang berpahala. Gimana sekarang supaya kita beramal, ada hasilnya. Amalan itu agar ada hasilnya harus ada 2 syarat. Amalan itu harus sesuai dengan standar yang diinginkan. Yang pertama, amalan itu harus ikhlas. Ada orang sholat, kata Allah Azza wa Jal, wailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Dia sholat, dia bukan nggak sholat, dia sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat tapi asal-asalan sholatnya. Lalai dengan sholatnya. Rukun, wajib, syaratnya sholat, nggak dipedulikan. Yang penting sholat. Ada orang seperti itu. Yang kedua, syarat yang kedua, alladzina hum yura'un. Dia riya. Secara kualitas ibadahnya itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak sesuai dengan aturan. Yang kedua, dia riya. Niatnya bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Maka 2 hal yang perlu diperhatikan. Ibadahmu harus sesuai dengan aturan. Apa yang diinginkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Azza wa Jal. Seperti kita bicara APD. Apakah semua APD itu layak dipakai? Enggak semuanya. Ada orang asal-asalan bikin APD. Ternyata malah dokternya terpapar COVID gara-gara pakai APD itu.
Karena tidak sesuai dengan standar. Maka bicara, beramal, bekerja, hendaklah amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dengan aturannya. Ada orang yang sholat selama 60 tahun, kata Nabi SAW, satu pun sholat yang nggak ada yang diterima. Sholat dia jamaah. Kenapa tidak diterima? Tidak sesuai dengan aturan. Nggak tumakninah dia sholatnya. Yang penting sholat. Kemudian yang ria, banyak sodakohnya, banyak ilmunya, banyak bacaan Qur'annya. Karena ingin dipuji orang. Bukan ikhlas lillahi ta'ala, masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Kurang lebihnya Anda mohon maaf. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan kepada dokter. Tafadhol.